Jangan bunuh diri, Sob. Itu dosa. Semua pasti ada jalan keluarnya. Yalah, saking paniknya lihat kamu begini, omongan Otan jadi ngelantur. Rupanya dia bukan mau bunuh diri, teman. Tapi gaya jungkir balik begini emang udah biasa dia lakukan. Karena ia hewan arboreal, makanya ia punya kaki dan cakar yang lebih tajam untuk dapat berpegangan pada pohon. Tuh lihat, hanya dengan 2 kaki saja ia dapat bergelantung pada batang pohon. Udah kayak pemain sirkus saja, Sob. Dia adalah jelarang Jawa, teman. Jelarang ini termasuk jenis bajing. Ia beda loh sama tupai. Meski di Indonesia dikenal dengan sebutan tupai kerawak hitam, tapi jelarang lahir dari famili Sciuridae. Sedangkan tupai asalnya dari famili Tupaiidae dan Petilocercidae. Teman-teman sadar gak sih, yang paling nyentrik dari si jelarang itu ialah ukuran badan dan ekornya. Ukuran badannya mengalahkan jenis bajing yang lain alias raksasa. Rata-rata panjang ekor jelarang mencapai 120 cm. Otan dengar-dengar katanya ekor jelarang dapat membantu keseimbangan tubuhnya loh. Nah, gimana ya soal kemampuan ekor panjang jelarang? Yuk kita cekidot. Ini dia, bala bantuan Otan sudah datang. Ada kakak Tiara yang siap sedia bantu Otan uji coba. Nah, percobaan kali ini untuk buktikan kelebihan ekor kamu dalam menjaga keseimbangan, Sob. Media pertama yang digunakan yaitu batang bambu. Lihat teman, karena batang bambu permukaannya lebih licin dari batang pohon lain, jelarang terlihat sulit untuk jalan secara seimbang. Hati-hati, Sob. Duh, Otan sampai kaget, kirain kamu kepleset. Ternyata jelarang juga mampu bergelantung terbalik seperti ini. Teman, ekor jelarang Jawa memang melilit pada batang bambu, tapi kekuatan paling besar terletak pada cengkeraman kakinya. Namun dengan begitu, akhirnya Sobat Otan mampu lewati rintangan pertama. Hebat! Selanjutnya kita kasih media yang lebih sulit lagi ya. Menggunakan paralon. Sob, tunjukkan kemampuanmu. Bener kan perasaan Otan? Dia semakin sulit untuk menjaga keseimbangan. Boro-boro makan buah pepaya. Kelihatan banget dia fokus untuk bertahan di atas paralon. Sepertinya dengan media yang licin dan diameter lebih kecil, posisi bergelantung terbalik kayak gini lebih aman buat kamu. Terbukti ya teman, ekor jelarang Jawa ini gak sepenuhnya kuat untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Ia bertumpu pada kaki belakang dan daya cengkeramnya yang cukup kuat. Sendi pergelangan kaki jelarang juga lentur loh. Wah, pantas saja kamu gak pernah keseleo, Sob. Awas, Sob, ada ular pucuk di depan kamu. Si ular juga cari gara-gara aja deh. Berani-beraninya dia ganggu si penunggu pohon ceri. Bakal marah nih si jelarang. Lihat teman, tatapan jelarang seolah nggak takut dengan keberadaan sang ular. Wets,
Serangan si ular hampir saja melukai wajah kamu. Sabar Sob, tahan emosinya. Tuh kan, ia mencoba gigit si ular. Sudah, hentikan semua ini. Jangan berkelahi lagi ya. Hidup aku kan lebih santuy Sob. Sebagai hewan pengerat, pasti Jelarang memiliki indera penciuman yang oke punya dong. Otan sih senangnya buktiin pakai fakta, biar anti tipu-tipu klub. Masih ada Kak Tiara yang siap sedia bantu Otan. Kak Tiara akan menaruh potongan buah pepaya ke dalam salah satu mangkok. Kira-kira mangkok yang mana nih yang akan dibuka oleh Jelarang? Ayo Kak Tiara, mainkan. Kita mulai babak pertama. Potongan buah pepayanya kita taruh di tengah ya. Dia mulai mengendus setiap mangkoknya. Hore! Dengan mudah Jelarang langsung bisa menebak letak buah pepaya. Lihat teman, Jelarang akan mengambil makanannya menggunakan mulut. Lalu ia akan memakannya menggunakan kedua kaki depan seperti ini. Oh iya, uniknya jumlah jari pada kaki depan Jelarang hanya berjumlah 4 buah saja. Teman, sekarang waktunya membahas sobat keren yang satu ini. Hop, hop! Kamu sekarang jadi atlet pelompat ya Sob? Keren banget sih. Widih, piawai banget sih kamu. Jelas teman, karena di habitat aslinya, ia biasa melompat dari satu dahan ke dahan pohon yang lain. Semangat latihannya Sob, biar nanti bisa ikutan lomba lompat jauh. Itu ada bayi musang yang masih menyusu di botol. Lucunya. Otan jadi gemes deh. Teman, ternyata nih bukan bau orang yang sedang masak menggunakan daun pandan. Tapi ini adalah aroma sobat Otan ini. Ia bisa mengeluarkan aroma pandan dari tubuhnya. Tapi yang bisa mengeluarkan aroma seperti ini hanya musang jantan saja. Aroma pandan yang ia keluarkan salah satunya bertujuan untuk menarik lawan jenisnya. Pernah minum kopi luwak nggak teman? Itu loh kopi yang sudah mendunia. Ternyata kopi luwak berasal dari biji kopi yang sudah difragmentasi oleh si luwak, alias musang pandan ini teman. Di Pengalengan, Jawa Barat, ada nih salah satu penangkaran musang pandan yang disesuaikan dengan habitatnya. Di sini, Sobat Otan bisa menghasilkan biji-biji kopi yang berkualitas. Oh iya, memberi makan biji kopi kepada musang pandan ini nggak sembarangan loh. Biji kopi harus dipilih terlebih dahulu dan tentunya harus sudah matang. Kematangan biji kopi ditandai dengan warna merah pada kulitnya. Biasanya jadwal untuk memberikan biji kopi pada waktu sore hari teman. Tujuannya agar biji kopi dapat terfragmentasi dengan baik semalaman. Sob, kamu kok makannya milih-milih sih? Ayo, nggak boleh pilih-pilih makanan. Nggak baik. Begini teman, Sobat Otan ini memang pemilih banget untuk urusan biji kopi. Dia hanya memakan biji kopi dengan kualitas terbaik saja.
Indera penciumannya cukup bagus untuk membedakan biji kopi pilihan. Setelah semalaman diproses dalam tubuh luwak, paginya akan banyak tumpukan biji kopi seperti ini. Pembersihan kandang rutin dilakukan setiap hari. Selain untuk memanen biji kopi, membersihkan kandang juga dilakukan untuk kesehatan musang juga, teman. Selain biji kopi, pisang juga merupakan salah satu makanan utama sobat otan ini. Tuh, lihat aja makannya, pada lahap banget. Hayo, sarapan dulu, sarapan dulu. Setelah proses memanen, biji-biji kopi tersebut kemudian dicuci bersih hingga kotoran yang menempelnya hilang. Proses ini biasanya dilakukan berkali-kali untuk memastikan agar biji kopi benar-benar bersih. Biji-biji kopi ini kemudian dijemur di bawah terik matahari. Penjemuran dilakukan kurang lebih 1 minggu. Semakin kandungan airnya sedikit, maka semakin bagus juga kualitas dari biji kopinya, teman. Ih, serem! Banyak banget lintah yang menempel di tembok. Otan sampai merinding lihatnya. Lah. Kok ada yang muncul dari bawah air? Oh my god, ternyata ini bukan lintah, tapi ikan. Waduh, sob, cepat kembali ke air. Kalau tidak, kamu akan mati. Ini dia nih teman, yang bandel naik-naik ke tembok. Namanya ikan uceng, dia asli dari Indonesia. Uceng memiliki tubuh yang panjang dan pipih. Dia juga tidak bersisik pada batang ekornya. Sungut atau kumis yang ada di sekitar rahang bawah dan hidung berfungsi sebagai indera perasa saat mencari makan. Tubuh mini ini hidup di air tawar yang menyukai dasar bebatuan serta air yang dangkal. Ternyata ikan uceng mengandalkan gerak ekornya agar dapat memanjat ke permukaan. Mulut ikan uceng juga punya daya hisap yang oke loh, sehingga ia bisa bertahan pada permukaan vertikal. Coba kita lihat ya, seberapa kuat kamu bertahan di atas sana, sob? Wow, ia mampu bertahan sampai 5 menit lebih. Kamu punya berapa insang, sob? Kok kuat banget nempel bermenit-menit? Selanjutnya, Kahana memberi tanda tempat di mana uceng menempel tadi. Setelah itu, langsung deh ukur ketinggiannya. Dan jeng jeng jeng, ikan uceng berhasil memanjat setinggi 33 cm dari atas permukaan air. Sungguh menakjubkan. Wih, ternyata ia tetap cekatan memanjat pada media yang lebih licin. Meski sulit menempel pada kaca, tapi untuk urusan manjat, kamu TOPBGT deh. Kira-kira untuk apa ya sobat otan ini memanjat ke atas permukaan air? Ikan uceng sesekali memanjat ke atas untuk mencari makan, teman. Selain itu, ia memiliki sifat berenang melawan arus layaknya ikan salmon. Jadi, uceng akan berenang ke atas jika ada aliran air pada permukaan vertikal seperti ini.
Saat memanjat, ia tetap bisa bernafas karena mendapat oksigen dari air yang mengalir. Sudah terjawab kan rasa penasarannya? Dari tadi manjat mulu apa nggak capek, Sob? Otan kasih makanan deh ya. Biar seru, Otan kasih sedikit tantangan juga dong. Kamu punya 2 pilihan nih, Sob, untuk bisa makan enak. Otan sudah tempelkan pelet di pinggir kaca. Di sisi lain, Otan juga taruh pelet di dalam air. Jika pembatas ini buka, kira-kira pelet mana ya yang akan dipilih Ujang untuk disantap? Wah, ternyata benar teman. Ujang masih mengandalkan gerak ekornya berenang ke permukaan untuk mencari makan. Eits, jangan salah. Karena ikan Ujang adalah ikan yang menghabiskan banyak waktu di dasar air, jadi mereka juga tetap berbondong-bondong melahap makanan yang disimpan di dalam air. Wih, seru banget lihat kalian makan rame-rame gitu. Kayak lagi liwetan aja, Sob. Makan yang banyak ya, supaya cepat gede. Nah, teman, sekarang Otan kenalin sobat kece ini. Wah, ajaib ya. Bisa tepat gitu tembakannya. Luar biasa. Wih, ternyata bisa loncat juga, teman. Benar-benar ajaib ya ikan yang satu ini. Menembaknya itu tak lain tak bukan dengan menggunakan air. Ketepatannya begitu mengagumkan. Saking akuratnya, ikan sumpit ini sampai disebut archer fish alias ikan pemanah dalam bahasa Inggris. Cocok banget kan? Kecepatan tembakannya bisa mencapai 30 km per jam loh. Wow! Ikan sumpit adalah ikan asli Indonesia ya teman. Mereka hidup di perairan payau seperti di hutan-hutan bakau atau muara dekat pantai. Mereka juga biasanya hidup berkelompok. Uniknya nih teman, kalau lagi kumpul begini, ikan sumpit suka nggak sabaran. Apalagi kalau mangsanya nggak jatuh-jatuh. Jurus pamungkas pun dikeluarkan. Hap! Loncatan maut dan mematikan akhirnya jadi senjata terakhir untuk menangkap mangsanya. Tapi kok ikan pemanah ini bisa akurat ya tembakannya? Teman di rumah ada yang tahu kenapa? Jadi teman, rahasianya terletak pada matanya. Sumpit dianugerahi mata yang sangat unik, juga tajam. Ini dikarenakan ikan sumpit mampu mengondisikan sel batang dan sel kerucut sesuai yang mereka mau pada retinanya. Kemampuan seperti ini hanya dimiliki oleh manusia, tikus, merpati, kodok bullfrog, chameleon, dan beberapa ikan. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman. Tetap saksikan Si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Hanya di Trans 7. Sampai jumpa.